Spoiler warning dulu buat yang belum nonton film ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel HR Films. Kita lanjutkan lagi film MCU berikutnya. Noob kali ini adalah Thor yang memiliki julukan God of Thunder. Film ini merupakan kisah dewa petir yang dibuang oleh ayahnya ke bumi karena sifatnya yang buruk. Sebelumnya, Thor adalah satu-satunya karakter di MCU yang memiliki 4 film. Tapi beberapa hari lalu, MCU mengumumkan kalau akan segera menggarap film keempat dari Captain America. So, nggak usah berlama-lama, silakan duduk manis, cari senderan yang nyaman, atau mau tiduran. Selamat bergabung di HR Films, nonton ulang film. Film ini dirilis tahun 2011 dan disutradarai oleh Kenneth Branagh, dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai Thor, Natalie Portman sebagai Jane Foster, Kat Dennings sebagai Darcy Lewis, Tom Hiddleston sebagai Loki, Anthony Hopkins sebagai Odin Allfather, dan Idris Elba sebagai Heimdall. Film diawali dengan 3 orang ilmuwan astrofisika, yaitu Jane Foster, Dr. Eric Selvig, dan Darcy Lewis. Mereka sedang melakukan penelitian lubang cacing yang menghubungkan bumi dengan planet lainnya. Mereka berada di New Mexico yang diyakini oleh Jane Foster akan adanya lubang cacing. Tiba-tiba sebuah aurora muncul di langit. Mereka lalu mendekati aurora tersebut, yang ternyata di dalamnya terdapat sinar yang kita kenal dengan nama jembatan Bifrost. Lalu seorang pria tiba-tiba muncul di depan mobil mereka dan tak sengaja menabraknya. Kita lalu dibawa flashback ke tahun 965 Masehi di Tonsberg, Norwegia, di mana penduduk di sana meyakini bahwa akan ada dewa yang menjadi penolong mereka. Akan tetapi, ada juga makhluk lain, yaitu Frost Giant, yang ingin menindas mereka. Frost Giant sendiri berasal dari planet Jotunheim. Frost Giant ingin menguasai 9 dunia yang dimulai dengan bumi. Namun rencana mereka gagal setelah dewa pelindung bumi, yaitu Odin Allfather, datang dan menghajar mereka. Setelah berhasil mengusir para Frost Giant, Odin juga mengambil sumber kekuatan mereka, yaitu Cascade of Ancient Winter, dan membawanya ke Asgard. Kita maju beberapa tahun setelahnya, di mana Odin memiliki 2 orang anak yang bernama Thor dan Loki, yang diperintahkan ayahnya untuk selalu menjaga kedamaian. Saat itu Odin dan anak-anaknya berada di ruang pusaka untuk memperlihatkan Cascade of Ancient Winter kepada mereka, dan terlihat juga sebuah palu besar yang bernama Mjolnir. Di antara kedua putranya, hanya 1 orang yang akan meneruskan tahtanya sebagai Raja Asgard. Bertahun-tahun kemudian mereka pun tumbuh dewasa, di mana Thor akan diangkat menjadi Raja Asgard dan Mjolnir pun dipercayakan kepadanya. Saat akan melantik Thor, tiba-tiba Odin merasakan sesuatu yang ternyata kehadiran Frost Giant di ruangan pusaka untuk mengambil Cascade of Ancient Winter. Namun usahanya gagal setelah pelindung di ruangan tersebut, yaitu The Destroyer, menghabisi para Frost Giant. Melihat hal tersebut, Thor mengatakan pada ayahnya agar menyerang Jotunheim. Namun Odin menolak hal tersebut karena Asgard adalah penjaga kedamaian, bukan pembawa peperangan. Thor yang mendengar hal itu kesal dan malah mengajak Loki serta para sahabatnya untuk menyerang Jotunheim tanpa sepengetahuan ayahnya. Setelah berhasil meminta Heimdall, yaitu penjaga pintu Bifrost, untuk mengantar mereka ke Jotunheim, Thor satu persatu menghabisi para Frost Giant. Tiba-tiba Loki terkejut setelah dipegang oleh salah satu Frost Giant, di mana warna kulitnya berubah menjadi mirip seperti ras Frost Giant. Pemimpin Frost Giant, yaitu Luffy, melepaskan Frost Beast yang membuat Asgardian mundur. Meski Thor berhasil membunuh Frost Beast, mereka terdesak karena jumlah Frost Giant yang sangat banyak. Akhirnya Odin pun tiba dan Luffy memutuskan untuk membatalkan perjanjian damai dan menyatakan perang dengan Asgard.
Odin pun membawa kembali para Asgardian. Di Asgard, Odin sangat marah kepada Thor yang melakukan sesuatu sekehendak hatinya. Lalu Odin mencopot segala atribut milik Thor dan mengambil kekuatannya dan mengasingkannya ke bumi. Setelah itu, Odin pun melempar Mjolnir ke bumi dan mengucapkan siapapun yang memegang Mjolnir ini, jika ia layak, akan memiliki kekuatan Thor. Thor pun mendarat di bumi beserta Mjolnir. Setelah Thor ditabrak oleh mobil Jane, ia dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, seorang pria menemukan lokasi jatuhnya Mjolnir. Sayangnya, dia tak bisa menggerakkan Mjolnir sedikit pun. Setelah itu, lokasi tersebut menjadi ramai karena banyak orang-orang yang ingin mendapatkan Mjolnir. Namun usaha mereka sia-sia. Dari kejauhan, agen S.H.I.E.L.D. Phil Coulson tiba di sana setelah berpamitan dengan Tony Stark di film Iron Man kedua dan mengamankan lokasi tersebut. Sementara itu, Jane, Dr. Selvig, dan Darcy segera ke rumah sakit untuk menemui Thor. Ternyata, Thor berhasil kabur. Mereka bergegas mencarinya, dan di parkiran, Jane Foster lagi-lagi menabraknya untuk kedua kalinya saat memundurkan mobil. Thor yang tak sadarkan diri lalu dibawa oleh mereka. Di Asgard, ternyata Loki yang melaporkan para Asgardian akan menyerang Jotunheim dan merasa dia sudah melakukan hal yang benar. Namun Loki juga menyesali karena telah membuat ayahnya mengusir Thor. Lady Sif tidak saja langsung percaya kepada Loki karena selama ini Loki selalu cemburu terhadap Thor. Loki yang penasaran dengan kejadian di Jotunheim, di mana kulitnya berubah mengikuti warna kulit Frost Giant, pergi ke ruang pusaka dan menyentuh Cascade of Ancient Winter, dan kulitnya berubah menjadi seperti Frost Giant. Tiba-tiba Odin muncul dan menceritakan saat peperangannya dengan Loki, ia melihat anak bayi yang ditelantarkan dan merawatnya di Asgard. Namun Loki mengira dirinya hanya dimanfaatkan oleh Odin. Saat itu pula lah Odin tak sadarkan diri. Sementara itu di bumi, Thor yang sudah sadarkan diri diberi pakaian dan mengajaknya ke restoran. Saat di restoran, ada seorang pria yang bercerita soal lokasi Mjolnir yang sudah diamankan oleh S.H.I.E.L.D. Tanpa pikir panjang, Thor pergi ke lokasi tersebut seorang diri. Setelah Dr. Selvig membujuk Jane untuk tidak ikut dengannya. Setelah Thor pergi, ternyata di kediaman Jane, S.H.I.E.L.D. telah menyita semua peralatan milik Jane karena S.H.I.E.L.D. memerlukan data mereka. Di Asgard, Lady Sif dan kawan lainnya mengajukan protes karena Odin telah mengasingkan Thor ke bumi. Namun pada saat itu, Loki lah yang menduduki tahta Odin. Karena Odin harus tertidur mengisi kembali kekuatannya, dan Loki mengakui dirinya sebagai raja yang baru. Sementara di bumi, Dr. Selvig terlihat sedang membaca buku yang mirip dengan cerita Thor. Jane Foster yang sengaja mencari Thor menemuinya di sebuah toko hewan di mana Thor sedang mencari kuda untuk ditunggangi ke lokasi Mjolnir. Dirinya juga memberikan bantuan kepada Thor untuk mengantarnya. Di perjalanan, Jane akhirnya memberanikan diri untuk mencari tahu lebih jauh tentang Thor. Dan Thor pun berjanji akan menceritakan semuanya setelah dia mendapatkan Mjolnir kembali. Di Asgard, Odin yang masih tertidur ditemani Frigga istrinya menceritakan kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Tapi Loki malah mengatakan kalau Odin punya tujuan lain mengasingkan Thor ke bumi. Sementara itu, Thor dan Jane tiba di lokasi di mana Mjolnir diamankan oleh S.H.I.E.L.D. Tanpa berlama-lama, Thor langsung pergi menuju lokasi perimeter S.H.I.E.L.D. untuk mengambil Mjolnir. Namun kedatangannya terdeteksi oleh salah satu anggota S.H.I.E.L.D. Melihat Thor yang ketahuan, Jane menelpon Dr. Selvig dan mengatakan kalau dirinya telah membantu Thor untuk mendapatkan Mjolnir. Thor berhasil melumpuhkan satu persatu pasukan S.H.I.E.L.D. dan akhirnya tiba di hadapan Mjolnir. Dari atas terlihat Clint Barton alias Hawkeye mengawasinya dan bersiap menunggu perintah dari Phil Coulson. Phil Coulson justru menahan Clint untuk melihat apa sebenarnya yang ingin dilakukan Thor. Thor berusaha mengangkat Mjolnir, tapi sia-sia dan membuatnya stres ketika S.H.I.E.L.D. menangkapnya. Heimdall yang melihatnya dari Asgard pun terlihat sedih. Dr. Selvig lalu memperlihatkan sebuah buku tentang Asgard kepada Jane, yang ia yakini itu hanyalah dongeng belaka. Jane sendiri meyakini adanya kehidupan di alam lain di dunia ini. Di tempat lain, Phil Coulson yang menginterogasi Thor yang dianggap orang spesial setelah berhasil melumpuhkan agen terlatihnya. Coulson lalu pergi, dan setelah itu
itu, tibalah Loki di hadapan Thor yang mengatakan kabar bohong kalau ayahnya sudah tiada setelah memikul beban berat akibat kelakuan Thor. Mendengar hal tersebut, Thor merasa bersalah dan enggan kembali ke Asgard. Sebelum pergi, Loki yang tak terlihat oleh mata manusia mencoba mengangkat Mjolnir, dan lagi-lagi Loki pun juga gagal. Dr. Selvig akhirnya mau membantu Jane dan menemui Agen Phil Coulson, lalu mengatakan kalau pria yang ia tangkap itu adalah rekan kerjanya yang bernama Dr. Donald Blake yang kesal karena semua peralatannya diambil oleh S.H.I.E.L.D. dan pengaruh steroid, sehingga dia mampu menembus pengamanan perimeter S.H.I.E.L.D. Coulson pun lalu melepaskan Thor. Namun karena curiga, Coulson pun memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi mereka berdua. Sebelum pulang, Thor sempat mengambil buku milik Jane Foster yang sebelumnya disita oleh S.H.I.E.L.D. Setelah itu, Selvig mengajak Thor ke sebuah bar lalu mabuk-mabukan dan meminta Thor pergi dari kota ini. Di tempat lain, Loki menemui Luffy. Akhirnya terungkap kalau Loki lah yang memberikan akses masuk kepada 3 Frost Giant di awal film untuk menghentikan pelantikan Thor sebagai raja baru Asgard. Loki mengejak Luffy bekerja sama untuk membunuh Odin. Sebagai imbalannya, Loki akan mengembalikan Cascade of Ancient Winter kepada Luffy. Luffy pun menyetujuinya. Loki lalu bertemu Heimdall, lalu diperingati oleh Heimdall setelah melihatnya dari Jotunheim. Namun karena Loki saat ini menjadi raja Asgard, dirinya pun tunduk kepada Loki. Kembali ke bumi, Thor membawa Selvig dalam keadaan mabuk ke van milik Jane Foster. Thor memberikan buku catatan yang berhasil ia ambil kembali kepada Jane. Thor memberikan gambaran tentang 9 alam yang ada di dunia ini, termasuk bumi, Asgard, dan Jotunheim. Sementara itu di Asgard, Lady Sif dan para Asgardian lainnya merencanakan sesuatu untuk mencari Thor, karena dia merasa Loki telah berkhianat dan membahayakan Asgard. Di saat bersamaan, Heimdall pun juga berniat membantu mereka, walaupun ia harus melanggar perintah Loki. Sif dan yang lainnya akhirnya tiba di bumi. Loki yang melihat mereka memerintahkan The Destroyer untuk menghancurkan apapun yang ada di bumi, asal Thor tidak bisa kembali ke Asgard. Akhirnya Lady Sif dan yang lainnya menemukan Thor dan mengajak Thor untuk pulang. Namun Thor menolaknya karena masih merasa bersalah atas kematian ayahnya. Sif pun memberitahu yang sebenarnya bahwa Loki telah berbohong soal ayahnya yang masih hidup di Asgard. Mendengar hal tersebut, Thor akhirnya bersedia untuk kembali ke Asgard. Di Asgard, Loki membuka portal agar Luffy dan Frost Giant bisa memasuki Asgard dan membunuh Odin. Loki pun menonaktifkan Heimdall sebagai penjaga gerbang dan membekukannya menggunakan kekuatan Cascade of Ancient Winter yang telah ia kuasai. Di bumi, Phil Coulson menyelidiki pola yang tercipta di tanah setelah Asgardian tiba. Namun setelahnya, The Destroyer pun datang dan menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Lalu The Destroyer menghancurkan pemukiman penduduk dan apa saja yang dilihatnya. Sif dan yang lainnya berusaha menghentikan The Destroyer, sedangkan Thor yang kini hanyalah manusia biasa berusaha mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Melihat teman-temannya tersudut, Thor memutuskan untuk berhadapan langsung dengan The Destroyer untuk menyerahkan diri, agar The Destroyer tidak lagi menghancurkan segalanya. Melihat dirinya berhasil, lalu The Destroyer berbalik dan pergi. Namun tiba-tiba dia berbalik dan menghempaskan Thor sampai terluka parah dan tak berdaya. Jane Foster lalu menghampiri dirinya, dan saat itu juga air mata Odin menetes karena ketulusan hati Thor yang tanpa pamrih melindungi warga bumi dan membuat Mjolnir bergerak dan mendatangi Thor. Akhirnya Thor kembali mendapatkan kekuatannya sebagai dewa petir. Setelahnya Thor berhasil mengempaskan The Destroyer ke udara lalu menghancurkannya. Jane Foster dan Dr. Selvig takjub melihat penampilan Thor yang sebenarnya. Coulson pun tiba di lokasi tempat Mjolnir mendarat, dan Thor berjanji padanya akan menjadi sekutu S.H.I.E.L.D. asal barang-barang milik Jane Foster dikembalikan. Setelah itu Thor mengajak Jane untuk melihat jembatan Bifrost yang sebelumnya ia gambarkan dan memanggil Heimdall untuk membuka gerbang Bifrost. Namun Heimdall masih terkekang setelah dibukukan oleh Loki sebelumnya. Untungnya Heimdall masih memiliki kesadaran dan berhasil melepaskan diri dari hal tersebut dan segera membuka gerbang Bifrost. Akhirnya Thor dan Jane pun berpisah.
tapi Thor berjanji akan kembali setelah masalahnya selesai. Akhirnya mereka semua kembali ke Asgard. Sesampainya di sana, Thor meminta untuk membawa Heimdall ke ruang perawatan. Setelah itu Loki menuju ke kamar untuk membunuh Odin setelah melumpuhkan Frigga. Namun sesaat akan membunuh Odin, tiba-tiba Loki datang dan membunuh Loki. Rupanya Loki mengkhianati perjanjiannya dengan Loki. Thor pun tiba dan meminta penjelasan kepada Loki yang telah membohonginya soal keadaan ayahnya tersebut. Karena kesal melihat Thor kembali, Loki pun menghempaskannya dan mengaktifkan Bifrost untuk menghancurkan Jotunheim sebagai pembuktian bahwa dia layak menjadi Raja Asgard. Thor mencari cara agar bisa menghentikan Bifrost agar Loki tidak bisa ke Jotunheim. Dia pun memujuk Loki untuk menghentikan rencananya. Namun Loki justru semakin bernafsu untuk menghancurkan Jotunheim. Dengan terpaksa, Thor akhirnya meladeni pertarungannya dengan adiknya itu. Lalu berhasil melumpuhkan Loki dan meletakkan Mjolnir di dada Loki agar dirinya tidak bisa bergerak kemana-mana. Setelah itu dia kembali mengambil Mjolnir dan menghancurkan jembatan Bifrost. Meski resikonya dia tidak bisa kembali ke bumi untuk bertemu Jane Foster. Setelah Bifrost hancur, Thor dan Loki pun terjatuh. Di saat yang tepat, Odin terbangun dari tidurnya dan menyelamatkan mereka berdua. Loki pun mengatakan kalau dirinya sudah menghancurkan Jotunheim dan membunuh Loki. Namun penolakan dari Odin membuatnya melepaskan pegangan dan terjatuh ke ruang angkasa. Di bumi, Dr. Selvig dan Jane Foster melihat Bifrost Bridge yang menghilang dan pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Asgard berpesta dan Thor meminta maaf kepada Odin atas perbuatannya. Heimdall yang berada di ujung jembatan Bifrost yang rusak memberitahu Thor kalau Jane Foster sedang mencari cara untuk menemuinya. Mendengar hal tersebut, Thor lalu tersenyum dan Jane Foster kini memiliki laboratorium baru yang dibantu oleh S.H.I.E.L.D. Di credit scene, Dr. Selvig dibawa ke sebuah fasilitas untuk menemui Nick Fury. Dirinya diminta untuk meneliti Tesseract yang ditemui oleh S.H.I.E.L.D. dan Dr. Selvig pun menyetujuinya. Namun ternyata dirinya berada di bawah pengaruh Loki yang ternyata masih hidup. Film pun selesai. Film ini akan berhubungan langsung ke film selanjutnya yang nantinya di mana para superhero akan berkumpul yang sebelumnya sudah direncanakan oleh Nick Fury, yaitu The Avengers. Sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. HR Fam pamit, explore your imagination and see you next video.